Perkenalkan, nama saya Raymond. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi mobile atau Android. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah PPT. Kita langsung lanjut saja ke pembahasannya. Pengertian Android. Sistem operasi adalah aplikasi yang mengatur seluruh sumber daya dalam perangkat elektronik, mulai dari manajemen memori, aplikasi, antarmuka tampilan, dan sebagainya. Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Jadi, Android digunakan dengan sentuhan, gesekan, ataupun ketukan pada layar gadget Anda. Android bersifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan didistribusikan oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Dengan sifat open source, perusahaan teknologi bebas menggunakan OS ini di perangkatnya tanpa lisensi alias gratis. Begitupun dengan para pembuat aplikasi, mereka bebas membuat aplikasi dengan kode-kode sumber yang dikeluarkan Google. Dengan seperti itu, Android memiliki jutaan support aplikasi gratis atau berbayar yang dapat diunduh melalui Google Play. Nah, di sini ada sejarah OS Android. Di awal pembuatannya, Android ditargetkan bagi penggunaan perangkat kamera digital. Akan tetapi, para pencipta Android yaitu Andy Rubin dan Chris White dan juga Nick Search berpendapat bahwa pasar untuk kamera digital tidak terlalu besar. Kemudian dialihkan penggunaannya pada ponsel pintar. Dimulai tahun 2003 saat Andy Rubin, Chris White, dan Nick Search mendirikan Android, sebuah perusahaan besar di Palo Alto, California yang kemudian dipinang oleh Google pada 17 Agustus 2005. Di bawah naungan Google, Android menghilang dan tidak melahirkan apapun sampai pertengahan tahun 2008 hingga 22 Oktober 2008. HTC Dream diluncurkan sebagai ponsel seluler komersial pertama berbasis Android. 2 tahun setelahnya, ponsel pintar seri Nexus One diluncurkan oleh Google dengan bantuan HTC selama proses pembuatan, hingga akhirnya melahirkan beberapa brand dari OEM yang berbeda seperti Asus, LG, Samsung, dan lain-lain. Selanjutnya, perangkat Android mulai berkembang pesat dan menenggelamkan para pesaingnya, bersama dengan perubahan, perkembangan, dan perbaikan fitur yang membuat performa Android lebih optimal. Lanjut. Nah, di sini ada versi-versi Android. Sejak tahun 2009, Android dikembangkan dengan penamaan yang berasal dari makanan pencuci mulut. Setiap perubahan versi juga mengikuti urutan abjad mulai dari A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang pertama ada Astro 1.0 atau Alpha. Versi pertama Android dirilis 23 September 2008. Awalnya versi ini akan dinamai Astro, namun karena hak cipta penamaan, pihak Android tidak menggunakan nama ini secara komersil. Versi Android 1.0 sempat disematkan pada ponsel jenis HTC Dream. Lanjut yang kedua ada Bender 1.1 atau Beta. Versi Bender 1.1 yang dirilis 9 Februari 2009 memiliki masalah seperti versi 1.0, yakni hak penamaan merek. Di versi 1 dan 1.1 ini, Google Play Store yang sekarang kita kenal masih meluncur dengan nama Android Market. Yang ketiga, ada Cupcake 1.5. Versi ketiga Android dirilis 27 April 2009. Di versi ini, barulah secara komersil Android muncul dengan nama pencuci mulut. Nama Cupcake dipilih menjadi nama versi ini. Fitur baru yang muncul di versi ini salah satunya adalah on-screen keyboard. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya satu kelompok. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya, NIM 562018-026. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai versi-versi OS Android. Langsung masuk ke poin 4. Donut 1.6. Versi yang dirilis pada 15 September 2009 ini memiliki peningkatan pada fitur pencarian dan UI yang lebih user-friendly. Donut 1.6 sudah mendukung teknologi CDMA atau FDO 802.1 VPNs. Pada updatean versi kali ini, Android berfokus pada penambahan penggunaan jaringan dan layar. Yang kelima, Eclair 2.0 sampai 2.1. Eclair 2.0 sampai 2.1
dirilis pada 26 Oktober 2009. Dari versi inilah sampai sekarang kita mengenal fitur navigasi di Google Maps yang pada akhirnya menggantikan fungsi peta konvensional dan sangat membantu mobilitas masyarakat. Masuk ke poin yang 6, versi Froyo 2.2. Froyo atau disingkat dari Frozen Yogurt merupakan versi Android yang dirilis pada 20 Mei 2010. Salah satu fitur yang muncul di versi ini adalah kunci PIN pada ponsel dan pemulasan sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya. Yang ketujuh, Gigabyte 2.3. Versi ini dirilis pada 6 Desember 2010. Dalam versi ini, pembaruan lebih banyak dari sisi hiburan, mulai dari dukungan format video. Dan yang paling fenomenal adalah dukungan kamera depan pada ponsel yang membawa tren foto selfie. Baik, slide selanjutnya. Yang kedelapan, Honeycomb 3.0 dan 3.1. Versi Honeycomb diluncurkan pada 22 Februari 2011. Versi ini diluncurkan untuk penggunaan OS Android pada tablet. Versi ini mendukung multiprosesor dan akselerasi hardware untuk grafis serta virtual buttons. Merek tablet pertama yang menggunakan ini adalah Motorola Xoom. Yang ke-9, Ice Cream Sandwich 4.0. Ice Cream Sandwich 4.0 diluncurkan 19 Oktober 2011. Fitur yang ada di versi tablet dimasukkan ke dalam ICS 4.0 ini, termasuk juga dengan penambahan fitur baru seperti Face Unlock, aplikasi email, dan rekap penggunaan data internet. Yang ke-10, Jelly Bean 4.1, 4.2, 4.3. Di tahun 2012, Android mengeluarkan versi Jelly Bean lewat versi Jelly Bean 4.1. Google Now mulai memperkenalkan. Ia berfungsi untuk voice assistant untuk berbagai keperluan secara cepat. Versi 4.2 terdapat fitur photo spare untuk panorama, Daydream sebagai screen saver, power control. Sedangkan versi 4.3 adalah pemutahiran dari versi sebelumnya. Slide selanjutnya. Yang ke-11, KitKat 4.4. Versi KitKat diluncurkan 31 Oktober 2013. Versi yang sebelumnya bernama Keyline Pie ini membawa peningkatan signifikan dalam user experience. Versi KitKat optimal berjalan pada kapasitas penyimpanan yang lebih besar dari versi Android sebelumnya. Disarankan perangkat harus memiliki minimal RAM 512 MB. Yang ke-12, Lollipop 5.0. Versi Lollipop launching 12 November 2014 dan tersedia resmi melalui Over the Air atau OTA. Perubahan yang paling menonjol dalam versi L ini adalah user interface yang didesain ulang dan dibangun dengan material design. Yang ke-13, Marshmallow 6.0. Versi Marshmallow muncul di 5 Oktober 2015 dan memperkenalkan beberapa fitur canggih. Di antaranya adalah search bar atau perizinan aplikasi dan juga sensor sidik jari. Yang ke-14, Nougat 7.0. Versi Nougat menampilkan perubahan besar untuk Android. Fitur-fitur terbaru yang ada di antaranya adalah multi-window yang memungkinkan pengguna menggunakan dua aplikasi secara bersamaan. Selain itu, dalam versi ini dirilis juga 63 emoji baru. Next, slide selanjutnya. 15. Oreo 8.0. Oreo 8.0 dirilis pada 21 Agustus 2017 dengan menambah lebih banyak fitur multitasking dan perombakan bagian notifikasi. Pengguna bisa mengatur mana saja notifikasi yang ingin ditampilkan. Tampilan UI-nya juga lebih rapi dan segar, serta difokuskan untuk memudahkan pengguna mengakses aplikasi dan mencari informasi. Yang ke-16, Pie 9.0. Android versi 9 yang dinamakan Pie diluncurkan pada 6 Agustus 2018. Dilansir dari Kompas, setidaknya ada beberapa fitur yang ditambahkan dari versi sebelumnya. Di antaranya adalah Smart Reply dari notifikasi, navigasi berbasis gestur, adaptive battery, digital well-being, dan lain-lain. Yang ke-17, Android 10. Android terbaru adalah Android 10. Ia tidak lagi menggunakan nama dessert atau makanan penutup seperti versi AP sebelumnya. Salah satu alasannya adalah karena pihak Android tidak menemukan makanan yang berasal dari awalan Hi. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dandi Aldi Saputra, NIM 56 2019 010, akan meneruskan presentasi dari teman saya. Sistem operasi Android memiliki 4 lapisan atau layer, yang merupakan komponen sistem Android
Setiap lapisan tersebut menghimpun beberapa program yang mendukung fungsi-fungsi spesifik dari sistem operasi. Linux kernel. Tumpukan paling bawah pada arsitektur Android ini adalah kernel. Google menggunakan kernel Linux versi 2.6 untuk membangun sistem Android yang mencakup memory management, security setting, power management, dan beberapa driver hardware. Kernel berperan sebagai abstraction layer antara hardware dan keseluruhan software. Android dibangun di atas kernel Linux 2.6, namun secara keseluruhan Android bukanlah Linux, karena dalam Android tidak dapat paket standar yang dimiliki oleh Linux lainnya. Linux merupakan sistem operasi terbuka yang handal dalam manajemen memori dan proses. Oleh karenanya, pada Android hanya terdapat beberapa servis yang diperlukan seperti keamanan, manajemen memori, manajemen proses, jaringan, dan driver. Kernel Linux menyediakan driver layar, kamera, keypad, Wi-Fi, flash memory, audio, dan IPC atau Inter-Process Communication untuk mengatur aplikasi dan lubang keamanan. Android Runtime. Lapisan setelah kernel Linux adalah Android Runtime. Pada Android tertanam paket pustaka inti yang menyediakan sebagai besar fungsi Android. Inilah yang membedakan Android dibanding dengan sistem operasi lain yang juga mengimplementasikan Linux. Android Runtime merupakan mesin virtual yang membuat aplikasi Android menjadi lebih tangguh dengan paket pustaka yang telah ada. Dalam Android Runtime terdapat dua bagian utama, di antaranya yang pertama, pustaka inti. Android dikembangkan melalui bahasa pemrograman Java. Tapi Android Runtime bukanlah mesin virtual Java. Pustaka inti Android menyediakan hampir semua fungsi yang terdapat pada pustaka Java serta beberapa pustaka khusus Android. Mesin virtual Delphic. Delphic merupakan sebuah mesin virtual yang dikembangkan oleh Dan Bornstein yang terinspirasi dari nama sebuah perkampungan yang berada di Iceland. Delphic hanyalah interpreter mesin virtual yang mengeksekusi file dalam format Delphic Executable. Dengan format ini, Delphic akan mengoptimalkan efisiensi penyimpanan dan pengalamatan memori pada file yang dieksekusi. Delphic berjalan di atas kernel Linux 2.6 dengan fungsi dasar seperti threading dan manajemen memori yang terbatas. Nama saya Andrew Sinwardana, NIM 56 2019 004. Saya akan melanjutkan penjelasan. Selanjutnya ada libraries, bertempat di level yang sama dengan Android. Runtime adalah libraries. Android menyertakan satu set library dalam bahasa C atau C++ yang digunakan oleh berbagai komponen yang ada pada sistem Android. Kemampuan ini dapat diakses oleh programmer melewati Android Application Framework. Sebagai contoh, Android mendukung pemutaran format video, audio, dan gambar. Library tersebut bukanlah aplikasi yang berjalan sendiri, namun hanya dapat digunakan oleh program yang berada di level atasnya. Sejak versi Android 1.5, pengembang dapat membuat dan menggunakan pustaka sendiri menggunakan Native Development Toolkit atau NDK. Selanjutnya ada Application Framework. Lapisan selanjutnya adalah Application Framework yang mencakup program untuk mengatur fungsi-fungsi dasar smartphone. Application Framework merupakan serangkaian tool dasar seperti alokasi resource smartphone, aplikasi telepon, pergantian antar proses atau program, dan pelacakan lokasi fisik telepon. Para pengembang aplikasi memiliki aplikasi penuh kepada tool-tool dasar tersebut dan memanfaatkannya untuk menciptakan aplikasi yang lebih kompleks. Programmer mendapatkan akses penuh memanfaatkan API atau Android Protocol Interface
yang juga digunakan core application. Arsitektur aplikasi didesain untuk menyederhanakan pemakaian kembali komponen-komponen. Setiap aplikasi dapat menunjukkan kemampuannya dan aplikasi lain dapat memakai kemampuan tersebut. Mekanisme yang sama memungkinkan pengguna mengganti komponen-komponen yang dikehendaki. Di dalam semua aplikasi terdapat service dan sistem yang meliputi satu set views yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi, meliputi list, grid, text box, button, dan embedded web browser. Aplikasi memiliki komponen penting yang memungkinkan sistem untuk memanggil dan menjalankan ketika dibutuhkan. Komponen-komponen tersebut antara lain activities. Activity merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah aplikasi, karena activity menyajikan tampilan visual program yang sedang digunakan oleh pengguna. Setiap activity dideklarasikan dalam sebuah kelas yang bertugas untuk menampilkan antarmuka pengguna yang terdiri dari views dan respon terhadap event. Setiap aplikasi memiliki sebuah activity atau lebih. Biasanya pasti akan ada activity yang pertama kali tampil ketika aplikasi dijalankan. Ketika activity diambil dan disimpan dalam tumpukan activity, terdapat 4 kemungkinan kondisi transisi yang akan terjadi. Aktif, setiap activity yang berada di tumpukan paling atas, maka dia akan terlihat terfokus dan menerima masukan dari pengguna. Android akan berusaha untuk membuat aktiviti aplikasi ini untuk tetap hidup dengan segala cara. Bahkan akan menghentikan aktiviti yang berada di bawah tumpukannya jika diperlukan. Ketika aktiviti sedang aktif, maka yang lainnya akan diberhentikan sementara. Lalu ada application layer. Puncak dari diagram arsitektur Android adalah lapisan aplikasi dan widget. Lapisan aplikasi merupakan lapisan yang paling tampak pada pengguna ketika menjalankan program. Pengguna hanya akan melihat program ketika digunakan tanpa mengetahui proses yang terjadi di balik lapisan aplikasi. Lapisan ini berjalan dalam Android runtime dengan menggunakan kelas dan service yang tersedia pada framework aplikasi. Lapisan aplikasi Android sangat berbeda dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Pada Android, semua aplikasi, baik aplikasi inti atau natif maupun aplikasi pihak ketiga, berjalan di atas lapisan aplikasi dengan menggunakan pustaka API. Perpindahan antara activity dengan activity lainnya diatur melalui sistem dengan memanfaatkan activity stack. Keadaan suatu activity ditentukan oleh posisinya dalam tumpukan activity. LIFO atau last in first out dari semua aplikasi yang sedang berjalan. Bila suatu activity baru dimulai, activity yang sebelumnya digunakan maka akan dipindahkan ke tumpukan paling atas. Jika pengguna ingin menggunakan activity sebelumnya, cukup menekan tombol back atau menutup activity yang sedang digunakan. Maka activity yang berada di atas akan aktif kembali. Memori manager Android menggunakan tumpukan ini untuk menentukan prioritas aplikasi berdasarkan activity, memutuskan untuk mengakhiri suatu aplikasi dan mengambil sumber daya dari aplikasi tersebut. Lalu ada pause. Keadaan ini terjadi jika activity transparan dan tidak full screen pada layar. Ketika activity dalam keadaan pause, dia terlihat aktif namun tidak dapat menerima masukan dari pengguna. Dalam kasus ekstrim, Android akan menghentikan activity dalam keadaan pause ini untuk menunjang sumber daya activity yang sedang aktif. Selanjutnya ada stop. Ketika sebuah activity tidak terlihat, maka itulah yang disebut stop. Activity akan tetap berada dalam memori dengan semua keadaan dan informasi yang ada, namun akan menjadi kandidat utama untuk dieksekusi oleh sistem ketika membutuhkan sumber daya lebih. Oleh karenanya, ketika suatu activity dalam kondisi stop, maka perlu disimpan data dan kondisi antarmuka saat itu. Karena ketika activity telah keluar atau ditutup. Perkenalkan, nama saya Anang Rizal Arianto, NIM 56-2019-015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. In native
Kondisi ketika activity telah diberhentikan dan sebelum dijalankan. Inactive activity telah ditiadakan dari tumpukan activity sehingga perlu restart ulang agar dapat tampil dan digunakan kembali. Kondisi transisi ini sepenuhnya ditangani oleh manajer memori Android. Android akan memulai penutup aplikasi yang mengandung activity inactive, kemudian stopped activity, dan dalam kasus luar biasanya pause activity juga akan ditutup. Service. Suatu service tidak memiliki tanpa antarmuka, melainkan berjalan dan di background untuk waktu yang tidak terbatas. Komponen service diproses, tidak service digunakan untuk melakukan pengolahan data yang perlu diproses, bahkan ketika activity tidak aktif atau tidak tampak. Intent merupakan sebuah mekanisme untuk menggambarkan tindakan tertentu seperti memilih foto, menampilkan halaman web, dan lain sebagainya. Intent tidak selalu dimulai dengan menjalankan aplikasi, namun juga perlu digunakan oleh sistem untuk memberitahuan kepada aplikasi bila terjadi suatu hal. Misal pesan masuk, intent dapat eksplisit dan implisit. Contohnya, jika suatu aplikasi ingin menampilkan URL, sistem akan menentukan komponen yang dibutuhkan oleh intent tersebut. Content providers. Content providers digunakan untuk mengelola dan berbagai database. Data dapat disimpan dalam file sistem dalam database SQLite atau dengan cara lain yang dapat prinsipnya sama. Dengan adanya content provider memungkinkan antara aplikasi untuk saling berbagi data. Komponen ini sangat berguna ketika sebuah aplikasi membutuhkan data dari aplikasi lain sehingga mudah dalam penerapannya. Broadcast receivers. Broadcast receiver merupakan komponen yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa kecuali menerima dan bereaksi menyampaikan pemberitahuan. Sebagai besar broadcast berasal dari sistem, misalnya baterai sudah hampir habis, informasi zona waktu telah berubah, atau pengguna telah merubah bahasa default pada perangkat. Sama ya halnya dengan service. Broadcast receivers tidak menampilkan antarmuka pengguna, namun broadcast receiver dapat menggunakan notifikasi manager untuk memberitahukan sesuatu kepada pengguna. Kelebihan dan kekurangan OS Android. Kelebihan merupakan sistem operasi open source. Siapa saja bisa menggunakannya secara gratis. Para developer atau pengembang dimudahkan untuk mengoptimalkan dan mengembalikan OS ini untuk smartphone yang dibuatnya. Harga beragam, ada yang terbilang cukup terjangkau, ada pula yang memiliki harga jual tinggi sehingga smartphone Android bisa menjangkau semua kalangan. Namun semakin tinggi harga, semakin mumpuni pula spesifikasinya. 3. Memiliki banyak dukungan aplikasi. Hal ini juga tidak lepas dari sifat Android yang merupakan sistem operasi open source. Pengembangan pun diizinkan untuk mengembangkan aplikasi berbasis source code dan Android. Oleh karena itu, jika Anda masuk ke Play Store, akan ditemukan banyak sekali ribuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kelebihan dan kekurangan OS Android. Mudah dimodifikasi. 4. Banyak komponen yang bisa Anda atur ulang atau dimodifikasi, mulai dari ROM hingga custom overclock pada sistem. Operasi halnya ini bisa berpengaruh terhadap performa ponsel pintar berbasis Android agar bisa bekerja lebih cepat dan sesuai dengan keinginan.
Kekurangan 1. Kerja sistem cukup berat. Hal ini menyebabkan banyak memori yang dibutuhkan, baik RAM maupun ROM. Bagi smartphone yang memiliki RAM dan ROM berkapasitas kecil, tentu ini akan menghambat performanya. 2. Hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kekurangan optimal. Ada kalanya hasil modifikasi tersebut OS memiliki sedikit lelet dan kurang responsif. Nantinya bisa berpengaruh pada hardware sehingga menjadi cepat panas dan kapasitas memori juga lebih mudah bocor. 3. Kurangnya responsi jika disandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Hal ini terjadi ketika kapasitas penyimpanan RAM atau kecepatan prosesor yang digunakan rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.